Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kembali lagi di podcast IBS Irsida Bincang Santuy. Nah, bagaimana nih keadaan para pendengar setia podcast IBS? Semoga kalian para pendengar dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, di episode sebelumnya kita membahas tentang COVID-19. Tapi untuk kesempatan kali ini lebih seru lagi guys, karena kali ini podcast IBS akan bercerita dengan tema rindu Rasulullah terhadap umatnya. Ketika kita membicarakan tentang rindu, maka yang ada di dalam benak kita adalah siapa? Kekasih kita, orang tua kita yang sudah meninggal mendahului kita. Betul? Yakin? Ada di antara kita yang begitu. Ketahuilah, ada rindu yang lebih besar dari itu semua, yaitu rindu Allah terhadap hambanya. Apa yang dilakukan Allah ketika rindu kepada hambanya? Allah akan memberikan kita ujian, dan mudah-mudahan ujian itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, karena untuk orang-orang yang kufur nikmat itu namanya adalah azab. Na'udzubillah min zalik. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa, tetapi kita kadang sebagai manusia terlalu sombong. Salah satu kesombongan manusia itu adalah tidak mensyukuri nikmat Allah. Terkadang kita sebagai manusia selalu sombong, tidak mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah membuka pintu taubatnya untuk manusia. Begitu luar biasanya rahmat Allah kepada kita. Sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, kita sadar bahwa diri kita makhluk yang lemah, bahwa dunia adalah tempat persinggahan kita dan kita akan kekal di akhirat nanti. Bekal seperti apa yang kita bawa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mengenai kerinduan, saya punya cerita yang luar biasa. Ini adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi itu Rasulullah dengan suara terbata memberikan petua, "Wahai umatku, kita semua ada di dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya, maka taatilah dan bertakwalah padanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintai aku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Amin." Khutbah singkat itu dengan pandangan Rasulullah yang teduh menatap sahabat satu persatu. Seolah hendak dikenangnya, Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas, dan tangisan Utsman nafas panjang. Dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam isyarat itu telah datang. Saatnya sudah tiba, Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir saja menyelesaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin hampir saja dekat. Ketika Ali dan Fadl sigap dan cepat menangkap Rasulullah yang tubuhnya limbuh saat turun dari mimbar. Saat itu, seluruh sahabat yang hadir pasti akan menahan detik yang berlalu. Kalau bisa matahari kian meninggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dan keningnya penuh dengan keringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk, Fatimah?" Kemudian menghampiri orang tersebut dan berkata, "Maafkanlah, ayahku sedang sakit demam," kata Fatimah yang membalikkan badannya, dan kemudian menutup pintu. Kemudian ia kembali ke kamar menghadap ayahnya, dan ternyata
Ayahnya sudah membuka matanya. Kemudian ia bertanya, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Ku tak tahulah, ayah. Orang seperti baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap wajah dari putrinya dengan lembut dan pandangan yang bergetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajahnya letih hendak untuk dikenang. Detik demi detik kemudian Rasulullah berkata, "Wahai anakku, ketahuilah, dialah menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia malaikat maut." Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya, dan malaikat maut datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan mengapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sudah siap menyambut roh kekasih Allah dan penghulu dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, jelaskan apa hak aku di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. Kemudian Jibril berkata, "Pintu-pintu langit telah dibukakan. Para malaikat telah menanti rohmu ya Rasulullah. Semua surga telah terbuka lebar menanti kehadiranmu," kata Jibril. Namun apa yang terjadi? Ternyata itu tidak membuat Rasulullah lega. Masih penuh kecemasan. Kemudian Jibril bertanya, "Engkau tidak senang mendengar kabar bahagia itu?" tanya Jibril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umat-umatku kelak di akhir hayatnya." Beliau masih bertanya tentang kita yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun memiliki cinta yang besar terhadap kita yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun memiliki cinta yang besar terhadap kita. Kemudian Jibril berkata, "Jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, mengharamkan surga kepada siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik semakin dekat, saatnya Israel melaksanakan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat leher menegang. "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini," ujar Rasulullah. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka. Nabi pun bertanya, "Wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku sehingga engkau palingkan wajahmu?" Kemudian Jibril berkata, "Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadukan sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, begitu dahsyatnya maut ini. Semua siksa maut ini timpakan kepadaku, jangan kepada umatku." Begitu besar rasa sayang Rasulullah terhadap kita. Kepada Anda pendengar setia IBS, Rasul menginginkan semua rasa sakit sakratul maut hanya ditimpakan kepadanya, tidak kepada kita. Padahal Rasulullah tidak pernah bertemu dengan kita sekalipun. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak gerak lagi. Bibirnya bergetar seakan-akan hendak ingin membisikkan sesuatu. Kemudian Ali mendekatkan telinganya. "Usikum bi solati wa ma malakat ainukum." Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Itu pesan Rasulullah. Di luar rumah Rasulullah, pintu tangis setelah terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali mendekatkan telinganya. Bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai kebiruan. Apa yang dikatakan Rasulullah saat itu? "Ummati, ummati, ummati." Umatku, umatku, umatku.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berakhirlah hidup manusia mulia, selalu memberikan kita sinaran yang adil untuk menjadi pemimpin para manusia. Dan kini pertanyaan untuk kita semua, mampukah kita mencintai seperti Rasulullah SAW? Kita terpaut jauh sekali berabad jaraknya, tapi cinta kepada kita begitu besar. Bahkan dalam satu hadis pernah dikatakan, ketika Rasulullah berkumpul, sahabat Rasulullah berkata, "Wahai sahabat, aku sedang rindu." Kemudian sahabat bertanya, "Rindu kepada siapa ya Rasul?" "Kepada saudara-saudaraku." "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasul?" "Kalian sahabat-sahabatku," kata Rasulullah. "Saudara-saudaraku adalah umatku yang aku belum pernah menemuinya, tapi mencintaiku." Apakah yang dimaksud Rasulullah adalah kita? Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sekian podcast pada episode kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.